warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Laila, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang paradigma Islam tentang ilmu kesehatan, yang mana ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Baik, langsung saja, paradigma Islam tentang ilmu kesehatan. Kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Islam memberikan perhatian yang istimewa terhadap masalah kesehatan. Bahkan kebersihan menjadi faktor penting dalam masalah kesehatan dan dinilai sebagai cerminan dari iman seseorang. Sebagaimana dalam hadis, an-nadofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Yang pertama yaitu hakikat ilmu kesehatan dalam perspektif Islam. Menurut WHO, sehat adalah memperbaiki kondisi manusia, baik jasmani, rohani, dan sosial, dan bukan semata-mata memberantas penyakit. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu kesehatan adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi manusia, baik fisik, mental, dan sosial secara lengkap, dalam keadaan baik atau tidak, dan terdapat penyakit atau kelemahan. Islam meletakkan kaidah-kaidah tentang ilmu kesehatan secara luas, tetapi pengobatannya tidak dijelaskan secara rinci. Tidak ada aturan tentang dosis pengobatan dalam Al-Quran, tetapi Rasulullah telah mengidentifikasi beberapa obat-obatan seperti madu, cantuk, himyah yang digunakan sebagai metode terapi. Motivasi Islam dalam menghormati para ahli medis sangat tinggi, dan kita meyakini bahwa Islam telah meletakkan kaidah-kaidah ilmu kesehatan dalam ajarannya. Tetapi dalam aturan-aturannya tidak dijelaskan secara rinci, karena Al-Quran bukanlah seperti buku kedokteran, dan ilmu kesehatan tidak termasuk dalam ranah risalah agama. Nah, itulah hakikat ilmu kesehatan dalam perspektif Islam. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan mempelajari ilmu kesehatan. Bila kita diberi ujian oleh Allah berupa sakit, maka Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berikhtiar dan mencari obat untuk menyembuhkannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan menurunkan obatnya. Maka jika didapatkan obat, maka sembuhlah ia dengan izin Allah. Inti dari hadis ini yaitu memberikan motivasi kepada umat manusia untuk menggunakan ilmu kesehatan sebagai sarana mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Islam menyeru kepada umat muslim untuk mempelajari ilmu kesehatan, dan tentunya Allah memberikan keutamaan tersendiri bagi hambanya yang berbuat baik. Keutamaan-keutamaan mempelajari ilmu kesehatan diantaranya yang pertama mempertebal keimanan. Dengan mempelajari ilmu kesehatan, kita bisa mengungkap kebenaran Al-Quran dan hadis tentang kesehatan. Hal ini telah menambah hasanah pengetahuan dan iman, serta teguhnya hati pada nilai-nilai ajaran Islam. Kedua yaitu mendapatkan kebaikan dan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghendaki kita untuk selalu menambah ilmu pengetahuan. Sebagaimana dalam hadis, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, salah satunya adalah ilmu kesehatan. Jika kita melakukannya, tentunya akan bernilai pahala. Keutamaan selanjutnya yaitu terbebas dari penyimpangan akidah. Melalui ilmu kesehatan Islam, membebaskan ilmu kedokteran dan medis dari otoritas agama, bahkan membebaskan dari taklid, khurafat, dan pemikiran sesat yang menyebabkan penyimpangan akidah. Selanjutnya, mempertebal rasa syukur. Nah, dengan memahami kesehatan, kita senantiasa menjaga dan merawat kesehatan yang telah diamanahkan oleh Allah kepada kita. Hal ini menjadi pengingat bahwasannya jasmani dan rohani hanyalah milik Allah, dan kita harus senantiasa selalu bersyukur. Keutamaan selanjutnya yaitu memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ketika kita mempunyai ilmu, maka kewajiban kita adalah menyampaikannya. Begitu juga dengan ilmu kesehatan, ketika kita telah memiliki ilmu kesehatan, maka pertanggungjawabannya adalah kita harus senantiasa menolong orang yang membutuhkan dengan jiwa sosial yang tinggi. Nah, itulah diantaranya keutamaan-keutamaan mempelajari ilmu kesehatan. Selanjutnya adalah teori-teori ilmu kesehatan dalam Islam. Di antara tujuan pokok kehadiran Islam yang berkaitan dengan ilmu kesehatan adalah untuk memelihara jiwa, akal, dan jasmani. Islam adalah satu-satunya agama yang mengatur tentang kedokteran, pengobatan, dan kesehatan masyarakat. Para sarjana muslim telah melakukan penelitian dan mendalami fakta-fakta yang terkandung dalam Al-Quran mengenai kesehatan.
sehingga muncullah teori-teori ilmu kesehatan di dalam Islam. Di antara objek penelitian ilmiahnya yaitu rukun Islam yang keempat, yaitu tentang puasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya bagi orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Para ahli berasumsi bahwa puasa bukan hanya semata-mata orientasi amalia ibadah, tetapi ekspresi psikologis. Hal ini melemahkan pendapat bahwa puasa hanya akan menyebabkan kekurangan darah. Tubuh manusia ketika sedang berpuasa akan mulai menghancurkan makanan yang masuk ke dalam usus. Nah, ketika habis, maka protein yang terbentuk akan disebarkan ke seluruh tubuh. Maka berpuasa dalam waktu tertentu dan tidak melebihi proporsi sebagaimana puasa Ramadan akan menyebabkan tersebarnya protein-protein ke seluruh tubuh itu akan selalu baru, sehingga mengembalikan peremajaan dalam hidupnya. Dr. Ahmad Syauqi Al-Fanjari mengemukakan bahwa puasa sebagai penjaga kesehatan dan penyembuh penyakit. Di antaranya, puasa menjaga dari kelebihan-kelebihan dan menumpuknya makanan dalam tubuh, menjaga dari bakteri penyakit, melindungi dari penyakit gula, menyehatkan perut, mengurangi berat badan jika dilakukan secara seimbang, mengurangi resiko penyakit kulit, dan puasa berfungsi sebagai menahan dari penyakit goit, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kelebihan gizi dan terlalu banyak makan daging, sehingga kelebihan zat garam dalam darah. Nah, itulah diantaranya teori ilmu kesehatan dalam Islam. Selanjutnya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan dengan penerapan kesehatan. Besarnya perhatian Islam terhadap penerapan kesehatan telah terbukti dengan banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kesehatan. Di antaranya, yang pertama, Islam adalah perintis pertama yang menjelaskan tentang najis dan kotoran. Sebagaimana dalam Al-Quran menjelaskan tentang najis dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-An'am ayat 145, Bismillahirrahmanirrahim, Illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahman khinzir fa innahu rijsun. Artinya, kecuali makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, sesungguhnya semua itu adalah kotor. Yang kedua yaitu pola makan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nasihati supaya mengurangi makan dan mengurangi makanan yang berlemak karena itu sulit dicerna. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usus besar adalah rumah atau pusatnya penyakit dan menahan makan adalah obatnya. Selanjutnya yaitu penjelasan Al-Quran mengenai kesehatan seks. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Insan ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Inna khalaqna insana min nutfatin amsyajin. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Selanjutnya yaitu perhatian terhadap kesehatan gigi. Gigi harus dibersihkan karena sisa makanan yang ada di mulut akan membusuk dan apabila masuk di antara gigi akan menimbulkan infeksi dan kerusakan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Mali arokum atadkhuluna kolhan istaku rahimakumullah. Artinya, aku enggan melihatmu di sisiku sedang gigimu kotor kekuning-kuningan. Gosoklah, semoga Allah merahmatimu. Nah, itulah diantaranya ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan dalam penerapan kesehatan. Sebenarnya masih banyak lagi, ini hanya beberapa saja. Dari keseluruhan materi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kesehatan adalah hal yang penting dalam Islam. Islam menyeru kepada umat manusia untuk mempelajari ilmu kesehatan. Tentunya Allah memberikan keutamaan tersendiri bagi orang yang berbuat baik. Salah satu teori ilmu kesehatan dalam Islam yaitu contohnya puasa. Puasa itu sebagai penjaga kesehatan dan penyembuh penyakit. Besarnya perhatian Islam dalam penerapan kesehatan telah terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang penerapan kesehatan. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.